kembali. Masuki saat pelayanan firman, marilah kita menyiapkan hati kita memohon dalam doa iluminasi atau penerangan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah Roh Kudus, tanpa terang-Mu kami tak sanggup melihat. Tanpa cahaya dari-Mu, kami tak bisa mendapat pencerahan. Oleh karena itu, izinkan kami memohon. Engkau bekerja pada saat firman Tuhan dibacakan, pada saat firman Tuhan diberitakan, supaya firman itu sampai ke hati kami, supaya firman itu jatuh di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Injil dalam ibadah kita hari ini, ibadah minggu keempat sesudah Paskah, diambil dari Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai 10, sementara gambar yang terlihat di situ bisa Anda perhatikan sejenak lebih cermat, sebab itu akan menolong imajinasi kita dalam pembacaan ini. Baik, mari kita membaca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Bacaan Injil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sewaktu kuliah dulu
Saya pernah praktek di sebuah jemaat GKI di kota Bojonegoro di pantai utara Jawa Timur. Di belakang mimbar dari gereja itu ada sebuah pintu. Pintu seperti itu tetapi ada di belakang mimbar, di mana pendeta keluar dari situ sebelum dia naik ke mimbar. Di pintu kayu gereja itu, di belakang mimbar itu terukir sebuah tulisan. Tulisan dalam bahasa Yunani yang bunyinya Ego Aimi Hetura. Ego Aimi Hetura itu artinya akulah pintu. Akulah pintu menutup rangkaian khotbah selama bulan April ini, yaitu tema God is in control. Pengakuan bahwa God is in control adalah landasan sekaligus pegangan kita di tengah dunia yang seringkali di depan mata kita tampil tidak beraturan, sukar difahami, bahkan sering tidak masuk akal, bahkan boleh dibilang crazy, gila, dan membuat kita shock, terkejut. Begitu banyak hal terjadi di dunia ini yang kita tidak bisa fahami, tak gampang kita cerna. Tetapi iman Kristen mengajar pada kita untuk tetap percaya di atas semua itu, God is still in control. Karena God is in control, konspirasi licik penyaliban Yesus yang sukar diterima akal itu justru menjadi jalan penebusan dosa bagi kita. It is because God is in control, hari Jumat yang gelap dan pekat itu menjadi hari paling suci dan mulia, Jumat Agung. God is in control. Maka segala duka dan air mata di dunia ini pasti ada akhirnya. Sebab Tuhan itu membuat ujung cerita itu bukan kematian, tetapi kebangkitan dari kematian. God is in control. Meskipun di tengah ketegangan hidup, tetap damai sejahteranya dicurahkan kepada kita. Peace be with you. Because God is still in control. God is in control. Sehingga dalam ketidakmengertian kita, Yesus berjalan bersama dan mengajar kita sebagaimana dia berjalan dengan dua murid yang menuju ke desa Emmaus. God is in control. Hari ini kita sampai pada tema yang terakhir. God is in control. Itu intinya adalah Allah itu memegang otoritas tertinggi, the highest authority, di atas segalanya. Dan bacaan Injil hari ini menyampaikan message ini melalui sebuah cerita ilustrasi. Ilustrasi dari dunia peternakan di Palestina waktu itu. Saudara sekalian,
Di antara hewan-hewan peliharaan, domba itu adalah yang paling lemah. Entah mengapa Tuhan menciptakan begitu, tapi itulah kenyataannya. Domba itu tidak punya naluri untuk bisa pulang sendiri. Kalau kucing bisa, anjing bisa. Tetapi domba itu tidak punya yang namanya homing instinct. Dia itu tidak bisa punya naluri untuk pulang sendiri, jadi gampang tersesat. Juga dia tidak punya kemampuan bertahan yang baik. Self-defense-nya sangat lemah. Punyanya malah bulu-bulu domba yang tebal sekali. Kalau kecemplung sungai menjadi berat, malah membuatnya menjadi tenggelam. Itu sebabnya gembala harus memotong bulunya itu secara rutin supaya tidak memenuhi badannya dan membuatnya berat. Domba tidak punya self-defense sehingga dia menjadi mangsa empuk hewan predator atau maling. Itulah sebabnya kawanan domba selalu membutuhkan gembala dan membutuhkan kandang untuk menjaga dan melindungi mereka. Kandang domba itu adalah tempat kawanan domba digiring pulang waktu malam. Jadi habis merumput waktu siang, sore menjelang malam, mereka digiring pulang ke kandang. Pada waktu itu ada dua macam kandang domba. Kalau itu di dalam kota, biasanya kandang itu dibangun berpintu. Ada pintunya. Tapi kalau kandang itu di luar kota, biasanya hanya ada satu jalan masuk keluar di antara tumpukan-tumpukan batu. Itulah gambar yang tadi saya minta Anda memperhatikan di depan. Dari tumpukan-tumpukan batu yang menjadi pagar itu, ada satu jalan masuk yang seperti pintu dan memang berfungsi sebagai pintu, tetapi sebenarnya tidak ada pintunya. Pintunya adalah si gembala itu sendiri yang nongkrong di situ semalaman. Dia ada di situ sepanjang malam. Dia adalah gembala sekaligus pintu bagi kandang domba itu. Barang siapa hendak mendekati domba-domba itu, ia harus melewati sang gembala yang berfungsi sekaligus sebagai pintu. Oleh karena itu tidak heran, di dalam Yohanes pasal 10 ini, secara menyeluruh, selain menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus juga memberi pernyataan bahwa dia adalah pintu. Latar belakang itu menolong kita untuk memahami mengapa Yesus itu mengatakan satu pihak dia gembala, satu pihak dia juga pintunya. Ayat 7 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Pintu kandang domba itu adalah ilustrasi bagi sebuah authority, otoritas. Hanya gembala yang punya otoritas masuk dan keluar melalui pintu itu. Pencuri tidak. Predator yang mau masuk harus menghadapi pintu sekaligus gembala domba itu. Isaac Watts, pencipta himne gerejawi abad 18, dan menciptakan banyak himne-himne gerejawi lain lagi, menulis lirik begini. My shepherd, you supply my need
Most holy is your name. In pastures fresh, you make me feed beside the living stream. You bring my wandering spirit back when I forsake your ways. You lead me for your mercy's sake in path of truth and grace. Kalau Alkitab mengilustrasikan kita ini seperti domba, entah kita ini terima atau enggak terima, suka atau tidak suka, tetapi pasti itu benar. Sebab sejujurnya kita ini memang mudah tersesat, saudara-saudara. Kita tidak cukup cakap melindungi diri sendiri. Gampang terseret arus, kehilangan dirinya sendiri. Film The Greatest Showman itu menceritakan tentang orang yang sukses dan di tengah kesuksesannya dia terseret arus kesuksesan itu dan kehilangan jati dirinya. Itulah manusia. Itu sebabnya dilambangkan dengan nyanyian yang terkenal di dalam film itu. Dia tersesat karena dia tidak pernah merasa cukup. Never enough. Saudara sekalian, kita ini adalah manusia yang mudah tersesat, mudah kehilangan orientasi, dan tidak cakap melindungi diri sendiri. Jiwa kita ini suka atau tidak suka, kita ini seringkali wandering around kemana-mana, lalu tersesat. Tidak sadar bahwa diri kita terbuka bagi ancaman bahaya, sangat vulnerable. Tapi justru karena itu, kita domba-domba ini mempunyai gembala yang baik menjaga kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan Yesus itu memegang otoritas tertinggi untuk menentukan segala perkara boleh mendatangi kita. Akulah pintu menuju kepada domba-domba itu. Dia punya otoritas untuk menentukan segala perkara yang mendatangi kita. Tidak sehelai pun dari rambut kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan, kata Alkitab. Baik suka maupun duka, tidak akan diperbolehkannya mengunjungi kita tanpa alasan. Semua sukacita, semua duka cita yang datang di dalam hidup kita for reasons. Pintu wewenangnya sepenuhnya ada di tangan Yesus. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, jalan terbuka atau pintu tertutup dalam hidup kita juga terpulang pada kehendak dan rencananya. Sebab God is in control. Tetapi harus diakui, kontrol Tuhan bukan kontrol kita. Kita ini manusia yang punya nafsu untuk mengkontrol hidup ini sendiri. Dan kontrol kita terus terang seringkali jauh dari kontrol Tuhan. Tuhan itu mengendalikan hidup kita
tidak sama dengan cara kita mengendalikan hidup kita. Jalannya bukan jalan kita. Saudara sekalian, seiring bertambahnya usia, umur, saya semakin menyadari kebenaran ini. Yang tadinya saya anggap ini jalannya, ternyata bukan. Semula saya sangka lurus jalannya, ternyata harus berbelok-belok, bahkan melalui jalan berputar. Hidup ini seperti itu. Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Bahkan tidak jarang hidup ini membawa kita bertemu dengan jalan buntu. Kesempatan kita direbut, hak kita dirampas, langkah kita dijegal, jalan kita dihambat. Istilahnya, pintu sengaja ditutup bagi kita. Familiar bukan? Saya yakin setiap Anda pernah mengalami jalan Anda dengan sengaja ditutup orang lain. Atau realita mengatakan Anda mau masuk situ, Anda tidak memperoleh pintunya. Seperti kata lirik lagu rohani yang berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Tuhan itu tetap di atas semuanya. God is in control. Dia adalah pintunya. So never give up. Jangan pernah menyerah. Manusia bisa saja menutup pintu bagi kita. Tapi Tuhan itu punya rencana tersendiri. Apabila sebuah pintu tertutup, itu artinya Tuhan sedang membuka pintu yang lainnya. Kalau kesempatan yang ini tertutup, itu karena Tuhan sedang membuka kesempatan yang itu. Masalahnya, kita ini seringkali tidak bisa langsung menerima kenyataan sebuah pintu ditutup di hadapan kita. Lalu kita terus-menerus berdiri di situ, kok tutup ya, dan kita terus-menerus meratapinya. Seperti kata Helen Keller, dia bilang begini, when one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Kita terlalu lama meratapi pintu yang tertutup sehingga kita tidak bisa melihat pintu yang lain yang dibukakan Tuhan. Tuhan itu pintunya, bukan manusia. Sebaliknya, saudara-saudara, jikalau Tuhan itu yang membukakan pintu bagi kita, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Jika doa kita didengar Tuhan,
segala jalan akan dibukakannya, sesukar apapun jalan itu. Yesus itu bangkit, pintu kubur pun terbukalah. Itu iman Kristen. Jika pintu kubur pun dibukanya, pintu apa lagi yang bisa menutup jalannya? Itulah yang harus menjadi keyakinan kita di dalam hidup ini. Yesus itu pintunya. Ego aimi, hetura, akulah pintu. Bahkan jalan-jalan yang tidak pernah kita duga ada jalannya, dalam perkenan Tuhan bisa ada loh. Sebuah contoh saja yang aktual. Pasangan yang akan menikah di gereja kita ini hari Sabtu nanti, Kevin dan Helen, tadinya tidak saling kenal. Masing-masing juga belum pernah pacaran. Menurut pengakuannya, belum pernah pacaran, masih menantikan jodoh yang diharapkan. Satu waktu, berkenalanlah dalam Bible Study Group GKILE melalui Zoom, Ibu Sarah Kusno dan Ibu Esther Patiasina. Juga tadinya tidak saling mengenal dekat. Tapi omong punya omong, sharing punya sharing dalam Bible study. Ibu Sarah punya satu pokok doa yang minta didoakan, yaitu jodoh untuk putranya Kevin. Ibu Esther punya kenalan di Jakarta. Putrinya juga menantikan jodoh datang. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya berkenalanlah dua sejoli itu dari jarak jauh, LA, Jakarta. Tetapi kemudian menjadi jalan Tuhan untuk Sabtu ini 6 Mei yang akan datang. Mereka menikah. Pintu perjodohan telah Tuhan bukakan. Tak pernah terbayang satu LA, satu Jakarta, dan akhirnya berjodoh karena pintunya Tuhan yang bukakan. Ada sebuah cerita jenis lain lagi. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, seorang sahabat lama saya mengontak WA saya. Anaknya sekeluarga sekarang sedang tinggal di Dubai. Anaknya ini mencari saya karena ingin persekutuan Kristen dan Katolik yang ada di Dubai. Kebetulan dia ketua dari persekutuan itu, sesekali menerima pelayanan saya melalui Zoom. Itu sebabnya dia cari saya. Waktu saya meninggalkan Indonesia, anak ini masih remaja dan tidak terlalu mengenal saya sebenarnya. Tapi singkat kata, ketika dia berbicara, kami berbicara langsung lewat WA. Dia bercerita bahwa dia sangat diberkati oleh pelayanan firman saya di YouTube, yaitu pelayanan Saat Teduh. Dan setiap pagi masih mendengarnya di Dubai dan merasa diberkati. Mendengar cerita itu, dalam hati saya bersyukur, tetapi juga kembali tersadar. Tuhan itu memang selalu punya jalan
apabila Dia berkenan dan beranugerah. Tidak terpikir sama sekali saya akan menyapa putra sahabat lama saya itu di Dubai. Tidak terpikir. Tetapi karena Tuhan punya jalannya, terjadilah kenyataan itu. Sebab yang membuka jalan adalah Tuhan. Yesus berkata, Ego aimi hetura, aku adalah pintu. Dia yang berwenang untuk membuka dan menutup semua jalan. Tugas kita adalah untuk berjalan bersama dengan Dia. That's it. Soal pintu terbuka atau pintu tertutup, biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Tugas kita adalah berjalan bersama Dia, menjadi domba-domba gembalaannya, mendengar suaranya, mengikuti pimpinannya, dan menyerahkan kendali hidup ini di tangannya. Ingat, Yesus itu adalah gembala sekaligus pintunya.